Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita langsung saja masuk ke huruf zai. Ma qila fi katmi ba'dil ilmi lil maslahah wa adami basihi likulli ahad. Halaman berikutnya. Supaya tidak terlalu lama, ini kita cerita meskipun menarik, tapi ini lebih mengenai masalah-masalah ilmiahnya. Ma qila fi katmi ba'dil ilmi lil maslahati wa adami basihi likulli ahad. Yakni sebagian ilmu yang boleh diucapkan, sebagian pendapat yang mengatakan bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu untuk suatu kemaslahatan dan tidak menyebarkannya kepada setiap orang. Di situ ada catatan kaki? Tidak ada ya. Di babnya itu nggak ada catatan kaki. Tidak apa, baca dulu itunya, nanti kita baca catatan kakinya. Qala Umar bin Khattab, nah, man yakra. Siapa yang baca? Wi'aini Fabasastuhu Falau basastuhu Bal'um وعن معقول قال كان أبو هريرة يقول رب قيس عند أبي هريرة لم رب كيس عند أبي هريرة لم يفتحه يعني من العلم. Nah, kisin ini berarti kis, kantong. Qala Az-Zahabi rahimahullah, hadza dal al-jawazi kitmani ba'd al-ahadith allati tuharriku fitnatan fil usul aw madah wa dhar. Wa amma al-hadithu yata'allaqu bihillin aw haramin fala yahillu kitmanuhu biwajhin wa innahu min qayyinati wal huda. Wa fi sahih al-Bukhari قول إمام علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله وكذا لو بث أبو هريرة ذلك الوعاء la'udiya lakutila walakin alima yu'addihi ijtihaduhu illa an yansyural haditha yanshura
al-hadis al-fulaniyya ihya'an lis-sunnati wa in ghalata fi ijtihad. Naam. Wa qala Sa'di rahimahullah la tamna'ul ilma ahlahu fata'samu atau fata'simu, boleh ta'samu. Wala tuhaddithu bihi ghairu ahlihi fata'samu. Naam. Terjemahan. Baik. Makila fi katmi ba'dil ilmi lil maslahati wa adami basihi likulli ahadin. Berkaitan dengan yaitu disembunyikannya sebagian ilmu untuk suatu kemaslahatan dan tidak menyebarkannya kepada setiap orang. Ada catatan kaki yang sedikit agak panjang, saya bacakan tidak apa-apa karena insya Allah faedahnya besar. Berkata Ibnul Arabi berkaitan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk yang telah kami turunkan sesudah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, ulaika, maka mereka yang menyembunyikan keterangan dan petunjuk itu yal'anuhumullah, akan dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh para pelaknat, yakni makhluk-makhluk Allah yang diizinkan oleh Allah untuk melaknat. Para ulama istadalla biha ulama'una ala wujubi tablighil haqqi wa bayanil ilmi alal jumlah. Para ulama mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil wajibnya menyampaikan kebenaran dan menerangkan ilmu secara umum. Walil ayati tahqiqun, dan terhadap ayat ini ada satu pentahqiqan, yaitu perealisasian. Apa itu? Huwa annal alima idza qasadal kitmana asa. Seorang yang berilmu, orang yang alim, seorang ulama, apabila dia sengaja ingin menyembunyikan ilmu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa idza lam yaqsidhu lam yalzamhu tablighu idza arafa anna ma'ahu ghairahu. Namun bila dia tidak menyampaikan dengan tidak tujuan untuk menyembunyikannya, maka ia tidak, lam yalzamhu tabligh, ia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Idza arafa, kalau dia tahu, anna ma'ahu ghairahu, kalau ada orang lain yang sudah menyampaikannya. Ini ada orang lain sudah menyampaikan kebenaran, maka dia nggak menyampaikan, tidak mengapa, karena sudah ada yang menyampaikan. Wa kana Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yuhadditsani bi kulli ma sami'a minan nabi illa indal hajah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua sahabat mulia ini tidaklah menyampaikan hadis semua yang beliau dengar dari Nabi SAW kecuali ketika memang dibutuhkan, illa indal hajah ilaihi, yaitu ketika dibutuhkan. Wa kana Zubairu aqallahum hadisan makhafata aywaqi'al kadhiba. Az-Zubair ibnu Awam, beliau adalah termasuk orang, yakni sahabat Nabi, yang paling sedikit menyampaikan hadis. Bukan karena tidak pernah mendengar hadis, namun karena makhafata aywaqi'al kadhiba, beliau takut kalau sampai mendustakan suatu ucapan, yakni dia menyampaikan sesuatu yang tidak ingat atau yang lupa atau yang salah, sehingga menyampaikan yang tidak benar, dan itu sama dengan mendustakan.
walakinnahum ra'au annal ilma amma jami'ahum fasayuballighu wahidun in taraka akhar. Akan tetapi mereka para sahabat, mereka memandang, berpendapat bahwa ilmu ini telah amma jami'ahum, telah tersampaikan kepada seluruh para sahabat. Fasayuballighu wahidun in taraka akhar, maka kalau sekelompok sahabat tidak menyampaikan, mereka yakin akan ada sahabat-sahabat lain yang menyampaikannya. Karena ilmu itu sudah tersebar di antara umat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hidup. Fa in qila, kalau ada yang berkata, berpendapat, fatablighu fadilatun aw fardun, kalau ada yang berpendapat bahwa menyampaikan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia dan bahkan sesuatu yang fardu, yang wajib. Fa in kana fardan fa kaifa qassara fihi haula'il jillatu aka Abi Bakr wa Umar wa Zubair wa amsalihim. Kalau menyampaikan ilmu itu fardu, maka bagaimana mungkin mereka orang-orang yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Az-Zubair dan orang-orang semisal mereka sampai qassara fihi, yakni tidak menyampaikan atau terlalu sedikit menyampaikan dari Nabi. Fa in kana fadilatan falima qa'adu anha. Kalau seandainya menyampaikan ilmu itu suatu kemuliaan, lalu mereka mengapa qa'adu anha, yakni duduk dan tidak menyampaikan ilmu, duduk tidak menyampaikan ilmu. Fal jawab, maka jawabannya, anna man su'ila faqad wajaba alaihi tablighu bihadhil ayat. Maka siapa yang dimintai atau ditanyai, artinya ada yang bertanya, maka wajaba alaihi at-tablighu, maka dia wajib menyampaikan apa yang dia ketahui sesuai dengan yang ditanyakan berdasarkan ayat di atas. Kalau ada yang tanya, juga berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima rawa Abu Hurairah wa Amr bin al-As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga berdasarkan apa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, uljima, maka dia akan dicambuk bilijamin minar, dengan cemeti dari api neraka. Itu balasan bagi orang yang tidak menyampaikan ilmu. Wa amma man lam yus'al fala yalzamuhu tablighu illa fil Qur'ani wahdah. Adapun orang yang tidak ditanya mengenai masalah itu, maka la yalzamuhu at-tabligh, tidak ada kewajiban baginya untuk menyampaikan ilmu illa fil Qur'ani wahdah, kecuali yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka semua yang terdapat dalam Al-Quran bagi orang yang tahu wajib dia menyampaikannya. Fas-sahihu indi, maka yang benar menurutku, yakni menurut Ibnu Arabi, ma asyarna ilaihi min annahu in kana hunaka man yuballighu uktufiya bihi. Yang sahih menurut pendapat saya, ya, ini yang telah kami isyaratkan di dalam pembahasan ini, bahwa apabila telah ada yang menyampaikan ilmu, maka itu sudah mencukupi, artinya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menyampaikan bab yang serupa, maka yang lain tidak ada kewajiban menyampaikannya. Maka para sahabat Nabi yang jumlahnya 100.000 lebih, yang menjadi perawi hadis hanya, yang artinya sampai kepada kita riwayatnya hanya sekitar 12.000 sahabat Nabi. Lalu kemana yang lainnya? Mereka mencukupkan dengan yang 12.000 sahabat lain itu yang menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ta'ayyana alaihi lazimahu, namun kalau dia ditanyai atau dia terkait dengan masalah yang dia mengetahui dan yang lain tidak tahu, maka lazimahu, maka dia wajib menyampaikannya. Wasakatal khulafa'u anil isyarati bid-dabli, dan para khulafa rasyidun yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua berdiam diri anil isyarati bid-dabli, yaitu diam, tidak memerintahkan untuk menyampaikan ilmu kepada setiap orang. Li'annahum kanu fil mansibi man yaruddu yasma' au yumdihi ma'a ilmihim bi umumit tablighi fihi, karena mereka, yakni
Karena mereka para khalifah-khalifah yang 4 ini, mereka ini berada di satu posisi man yaruddu ma yasma'u. Dia hanya posisinya membantah apa yang dia dengar, atau yumdi, atau membiarkannya, yaitu menyetujuinya. Ma'a ilmihim, dengan tetap mereka mengetahui bi umumit tablighi fi, bahwa sudah ada orang-orang yang menyampaikan ilmu di tengah umat. Sebab para khulafa ar-rasyidun, mereka terutama Abu Bakar dan Umar, lebih banyak disibukkan urusan kenegaraan, sehingga tidak berkesempatan banyak untuk menyampaikan hadis kepada umat. Dan di samping itu, di zaman Abu Bakar dan Umar masih banyak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mereka semua belajar dari Nabi, sehingga mereka mencukupkan diri. Beda dengan zaman Utsman, sudah mulai banyak tabi'un, orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka tidak berjumpa dengan Nabi. Meskipun di zaman Abu Bakar banyak ada, zaman Umar telah ada, namun mereka lebih banyak mungkin sudah ditangani oleh para sahabat-sahabat yang mulia yang lainnya. Sedangkan zaman Utsman juga mulai banyak, tapi di antara mereka sudah banyak. Dan demikian pula di zaman Ali radhiyallahu taala anhum. Ini tersebut di dalam kitab Ahkamul Quran jilid 1 halaman 78 dengan tahqiqnya Abdul Razak Al-Mahdi. Ini pembahasan bahwa asalnya menyampaikan ilmu itu wajib. Namun bila sudah ada yang menyampaikan, maka dirasa sudah terjawab, maka cukup, tidak perlu seseorang menyampaikan lagi, kecuali dibutuhkan dalam pengertian untuk kesaksian kebenaran yang disampaikan. Kedua, untuk dibutuhkan kalau ada yang meminta penerangan dari mereka, maka menyampaikan. Meskipun sudah ada yang menyampaikan, kalau ada yang menanyakan lagi, maka dia berkewajiban untuk menyampaikan. Karena ayat ini tadi surah Al-Baqarah 159 dan hadis Nabi man su'ila an ilmin fakatamau uljima bilijamin min narin. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia menyembunyikan dengan sengaja, maka dia akan dicambuk dengan cemeti dari neraka. Riwayat pertama dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bihasbil mar'i minal kadhibi ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berdusta dengan menyampaikan segala yang dia dengar. Artinya apa? Semua yang dia dengar dia sampaikan, maka tidak mustahil dalam beberapa ucapan dia itu terdapat kekeliruan, kesalahan, yaitu karena banyaknya yang dia dengar dan dia berusaha menyampaikan semua. Kadang ada yang tercampurkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga yang dia sampaikan tidak seperti yang dia dengar. Dan inilah yang sehingga tersebut di dalam riwayat-riwayat yang dhaif, diantaranya hadis munqalib. Munqalab itu, hadis munqalib itu yaitu hadis yang satu tercampur dengan hadis yang lain, terbalik hukumnya. Atau hadis muttarib, yaitu goncang, tidak subut, tidak sabit, tidak tegas, karena ada keraguan di dalam perawinya untuk mengatakan sesuatu hal. Hadis ini diriwayatkan, khabar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, dan juga telah ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan itu, yaitu kafal mar'u bil kadibi ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan telah berdusta bila dia menyampaikan semua yang telah dia dengar. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua wi'a, dua wadah, dua kantong. Fa amma ahaduhuma fabatsatsuhu finnas. Yang satu kantong aku sebarkan di tengah manusia. Ini istilah saja, dua kantong ini. Asalnya aku membagi hadis itu ke dalam dua kelompok gitu. Yang satu untuk aku ajarkan kepada semua orang. Wa ammal akhar, adapun yang lainnya, falau basastuhu laquti'a hadzal bal'um. Kalau seandainya yang satu aku sebar, ini leher ini juga bisa diputus.
Artinya kalau beliau sampaikan semua yang beliau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di kondisi yang di situ tidak memungkinkan atau membahayakan dirinya, itu kalau disampaikan bisa berakibat dia akan digorok oleh orang. Ini satu. Tapi ini nanti kita akan tahu jelas mana yang boleh disimpan. Kalau itu berkaitan dengan masalah akidah, dalam masalah agama, ibadah, maka wajib. Namun dalam masalah-masalah kemaslahatan saja, maka tidak mengapa disembunyikan. Seperti Nabi tidak melaksanakan keinginan beliau untuk membongkar Ka'bah dan membangun lagi di atas fondasi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena kalau itu dibongkar, dikhawatirkan Nabi telah merubah apa yang sudah ada di zaman dulu yang mereka yakini, sehingga Nabi akan ditentang dan mungkin banyak orang yang tadinya sudah beriman akan murtad. Dan itu tidak terkait terhadap masalah akidah sesuatu pun, terhadap masalah pembongkaran Masjid Al-Ka'bah tadi, sehingga tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengapa. Dan itu terucap oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian pernah dilaksanakan oleh Abdullah ibnu Zubair, yaitu keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha atau putra dari Asma binti Abi Bakar, saudari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kita akan lanjutkan setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan. Wa an Makhulin qala, dan diriwayatkan dari Makhul, beliau berkata, kana Abu Hurairah yaqul, adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, rubba kisin inda Abi Hurairah lam yaftahu, yakni minal ilmi. Ini kata-kata Abu Hurairah sendiri. Rubba kisin, banyak kantong-kantong. Kis itu kantong. Inda Abu Hurairah, yang ada pada Abu Hurairah. Lam yaftahu, yang tidak pernah dibuka oleh Abu Hurairah, yaitu minal ilmi. Yang dimaksudkan adalah ilmu. Maksudnya bahwa banyak perkara-perkara ilmu yang beliau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak beliau buka, tidak beliau sampaikan. Salah satu contoh yaitu hadis-hadis Nabi yang menerangkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, maka dia sudah dijamin surga. Sehingga sampai ada sahabat Nabi yang mengatakan, kalau begitu cukup kita sudah bersandar kepada ucapan itu saja, nggak usah beramal. Enggak, akan tapi beramallah kalian. Nabi mengatakan ini tidak kepada seluruh para sahabatnya, hanya kepada sahabat-sahabat tertentu.
yang itu kemudian disampaikan oleh sahabat-sahabat. Yang sejenis ini tidak semuanya disampaikan oleh para sahabat. Ada mungkin yang lebih dahsyat dari ini yang tidak disampaikan oleh sebagian sahabat. Namun ada sebagian sahabat yang mereka beristihad tetap menyampaikannya, seperti yang didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala kalau nggak salah, atau Mu'adz bin Jabal, sehingga beliau akhir hayatnya baru menyampaikan karena takut berdosa kalau tidak menyampaikan. Nah, ini ada sebagian istihad. Jadi dalam hal ini adalah masalah istihadiyah di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan ini juga perkara-perkara yang tidak terkait dengan masalah akidah mendasar. Di sini katakan rubba kisin inda Abu Hurairah lam yaftahu. Banyak ilmu-ilmu, kantong-kantong ilmu, artinya yang sudah dicatat oleh Abu Hurairah, yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang tidak beliau sampaikan kepada umat, tidak beliau ajarkan, beliau simpan sendiri. Sebagaimana kadang kita di awal dakwah di masyarakat yang masih awam, kadang kita banyak menyembunyikan perkara-perkara sunnah yang asing bagi mereka. Sampai mereka mengenal sunnah dan mengenal hakikat sunnah, baru kemudian satu persatu diajarkan. Ada yang bahkan tidak sampai tersampaikan sama sekali, karena mungkin tadi seperti dikatakan oleh Abu Hurairah, ini kalau saya sebar semua, ini leher bisa digorok. Kalau disampaikan semua, ini leher bisa digorok. Qala Az-Zahabi rahimahullah, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, hadza dalun ala jawazi kitmani ba'dil ahadits allati tuharriku fitnatan fil usuli awil furu'i awil madhi awil dhammi. Perkataan Abu Hurairah ini Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebagian hadis-hadis yang kalau disampaikan dapat menimbulkan fitnah. Tuharriku fitnatan, menggerakkan fitnah, artinya menimbulkan fitnah. Fil usul, dalam perkara-perkara usul. Awil furu', atau dalam perkara-perkara furu'. Awil madah, atau dalam perkara masalah pujian. Awil dzam, atau dalam masalah-masalah celaan. Ini satu perkataan Imam Az-Zahabi. Amma haditsun yata'allaku bihillin aw haramin. Adapun suatu hadis yang berkaitan dengan perkara halal dan haram, halal atau haram, fala yahillu kitmanuhu biwajhin, maka tidak boleh disembunyikan biwajhin dalam segala keadaan. Lam yahillu fala yahillu kitmanu biwajhin, tidak boleh disembunyikan sama sekali. Fa innahu minal bayyinati wal huda, karena perkara-perkara yang terkait dengan halal dan haram ini berkaitan dengan bayyinat dan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk agama yang tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 159 di atas. Wa fi Sahihil Bukhari, di dalam Sahihil Bukhari tersebut qaulul Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu, hadithun nasa bima ya'rifuna wa da'u ma yunkiruna atuhibbuna ayyukazzaballahu wa rasuluh. Hadithun nas, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hadithun nas bima arafu bima ya'rifuna, sampaikanlah hadis kepada manusia hal-hal yang mereka ketahui, yakni yang tidak asing buat mereka, atau hal-hal yang tidak akan diingkari oleh mereka. Ma ya'rifun, yakni yang tidak diingkari oleh mereka. Wada'u ma yunkirun, dan tinggalkan, artinya jangan kalian sampaikan hadis-hadis yang akan membuat mereka mengingkarinya, yang akan membuat mereka mengingkarinya. Atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian kalau tetap menyampaikan hadis-hadis yang akan menyebabkan orang-orang ingkar, kalian ingin Allah itu didustakan dan Rasul didustakan? Artinya justru perkara-perkara yang kalau disampaikan itu justru orang akan menentang, ini akan mengakibatkan Allah didustakan dan Allah diingkari. Namun ini tidak terkait dalam masalah halal dan haram. Wa kadza law bassa Abu Hurairah dzalikal wi'a la udiya bal laqutila.
Demikian itulah sekiranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala basa menyiarkan, menyebarkan hadzalikal wi'a, yaitu satu kantong yang beliau pisahkan itu, la udiya, niscaya Abu Hurairah akan disiksa, akan diganggu. Balakutila, bahkan mungkin Abu Hurairah akan dibunuh. Walakinnal alima qad yu'addihi ijtihadu ila ayyan syural haditsal fullaniyya ihya'an lis-sunnati. Akan tetapi seorang yang alim kadang-kadang ia menunaikan ijtihadnya, yaitu apa? Menyampaikan hadis fulani, dia sebarkan hadis fulan, hadis ini, hadis itu. Ihya'an lis-sunnah, tujuannya untuk menghidupkan sunnah. Falahu ma nawa walahu ajrun, maka ia akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau niatnya semata-mata ingin menghidupkan sunnah Nabi, walahu ajrun, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala yang dijanjikan Nabi, barang siapa menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh manusia, maka ia akan mendapatkan pahala 50 amalan sahabat dalam sunnah itu. Satu contoh misalnya yang tidak disebarkan atau banyak tidak disebarkan tapi sudah diketahui, walhamdulillah, namun belum dilakukan, sholat pakai sandal di masjid. Ini termasuk amalan sunnah, namun ini belum dilakukan. Sebagian orang alhamdulillah sudah tahu, namun belum ada yang berani mempraktekannya. Ini paling tidak dilempar sama pengurus masjid, kalau nggak sama jamaahnya. Karena umat masih belum paham betul. Seandainya ada yang tahu, masih lebih banyak yang tidak tahu. Yang tahu mungkin akan diam, yang tidak tahu dia akan protes. Dia akan protes karena orang zaman ini menganggap bahwa mereka seenaknya masuk masjid pakai sepatu kayak masuk gereja saja. Dipandangnya masuk masjid pakai sepatu seperti orang masuk gereja pakai sepatu. Padahal pakai sepatu atau sandal, tapi syaratnya harus suci. Sandal dan sepatu itu suci. Ini satu contoh saja. Ini nggak pernah diamalkan, nggak pernah dilakukan, nggak pernah disebarkan secara umum. Artinya hanya di lingkungan-lingkungan tertentu saja. Meskipun mungkin sekarang walhamdulillah dengan banyaknya cetakan-cetakan penerbit yang kemudian menyebarkan, tapi tidak semua orang membeli buku ini. Yang suka membaca, dia yang membeli, dia yang tahu, tapi dia toh nggak berani mengamalkan. Nah, mungkin ada sekelompok orang yang dia mencoba mengamalkan, dia membuat di masjidnya sendiri. Nah, semacam itu ihya'an lis-sunnah, untuk menghidupkan sunnah. Maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, walahu ajrun, dan dia akan mendapatkan. Wa in ghalata fi ijtihadi, meskipun mungkin kadang saja ijtihadnya keliru. Artinya hal itu mungkin yang tidak perlu, atau yang dia yakini seperti itu pengamalannya ternyata tidak seperti itu pengamalannya. Karena bisa jadi sesuatu yang sudah menjadi hadis itu sudah hilang maknanya ketika tidak ada keterangan yang detail dari para ulama, sehingga orang mungkin bisa saja memahami secara keliru sebuah hadis. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Asy-Sya'bi rahimahullah, berkata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, la tamna'ul ilma ahlahu fata'simu wa la tuhadditsu bi ghaira ahlihi fata'samu. Ta'simu atau ta'samu boleh. Insyaallah asima ya'samu, ta'samu. Berkata Asy-Sya'bi, janganlah kalian menghalangi ilmu, janganlah kalian menahan ilmu, menyembunyikan ilmu kepada orang yang semestinya tahu. Fata'samu, sehingga kalian akan berdosa. Wala tuhadditsu bihi ghaira ahlihi, dan janganlah kalian menyampaikan ilmu itu kepada orang yang bukan semestinya menerima hadis itu. Fata'samu, dan kalian juga akan berbuat dosa. Menyembunyikan ilmu juga bisa menyebabkan dosa. Mengajarkan kepada sembarang orang juga bisa menyebabkan dosa. Nah, ini wilayah para ulama. Maka kalau kita mengikuti artinya panduan para ulama di dalam berdakwah, wa insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam hal ini. Sehingga ketika kita menyampaikan ilmu dari para ulama yang di situ memberikan keterangan-keterangan, maka kita sampaikan sesuai dengan keterangan. Seperti contoh apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, haditsun nasa bima ya'rifun, sampaikanlah hadis yang orang-orang itu bisa tahu.
Kita di kalangan pengajian awam bicara tentang ilmu hadis, ini orang pada tidur atau kalau enggak pada kabur. Ilmu hadis tentang yang mana muqtarib, mana munqalib, mana maklub, mana ini itu, yang itu orang nggak paham. Disebut banyak nama-nama ahlu hadis, orang nggak paham juga ini kapan lahirnya, ini orang siapa. Nah, kadang ini tidak beri faedah. Maka sekarang banyak para ulama yang meringkas kitab-kitab hadis yang di situ menyebutkan sanadnya secara komplit. Disebutkannya hanya sampai kepada an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Ada lagi yang sampai menyingkat lagi dengan sesingkat-singkatnya seperti Sahih Al-Jami' Shaghir punya Imam Asyuti. An-annya juga perawi hadisnya dengan kode saja. Kalau hak mim berarti Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kalau kha ini berarti riwayat Imam Bukhari. Kalau misalnya mim berarti Imam Muslim. Kalau ta ini Imam Tirmidzi. Kalau ha atau jah itu Ibnu Majah. Kalau ha itu Ibnu Majah. Kalau Imam Nasai, kalau itu Imam Nasai apa itu nun kalau nggak salah. Jadi ada kode-kode. Kemudian kalau dhaif dot, kalau sahih shad, kalau hasan ha. Itu kode. Tapi di sini menjadi ringkas, dan itu termasuk Imam Asyuti melakukan hal terbaru di masanya, yaitu mengumpulkan hadis berdasarkan abjad. Dikumpulkan dari yang awalannya alif terus semuanya, kemudian yang berikutnya ba, kemudian berikutnya sa, terus ta, sa, terus seterusnya sampai dengan huruf ya. Wah, subhanallah, hal ini kemudian oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ditakhrij hadis-hadisnya. Wah, ini buat orang-orang penuntut ilmu memudahkan mereka, dan juga buat orang awam yang mau belajar ilmu hadis dasar pun bisa dengan mudah. Mau mencari hadis ini tinggal nyari awalannya apa. Oh, sekarang terbantukan lagi dengan adanya smartphone. Kita tulis di tengah-tengah isi hadis, itu keluar hadisnya lengkap. Bahkan sampai sanadnya, bahkan sampai pensohihan atau pendhaifannya. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, yang mensahihkan fulan, yang mendhaifkan fulan. Dan ini hal-hal yang semakin mudah. Namun ini kalau dibicarakan dalam pengajian ibu-ibu, ya orang mudeng. Orang nggak akan mudeng dan nggak kembali. Ini makanya haditsun nasa bima ya'rifun. Nah, demikian itu pula la tamna'ul ilma ahlau fata'thamu. Jangan kalian menahan ilmu kepada orang yang semestinya mengetahuinya. Ilmu masalah akidah nggak disampaikan karena takut nanti dikucilkan, diserang, dan sebagainya. Akhirnya umat tidak pernah tahu yang namanya tauhid dan akidah yang benar. Ini berdosa. Tapi menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak semestinya, ya tadi menyampaikan ilmu-ilmu alat dan sebagainya kepada pengajian jamaah umum, ini juga sehingga kita berdosa. Mereka salah tangkap hal-hal yang sangat rinci, harusnya rinci disampaikan dalam waktu yang singkat, yang padat, sehingga tersampaikannya masih umum. Orang salah menangkapnya, besok cerita ke masyarakat, oh ternyata begini tuh boleh. Nah, ini kan akibatnya menimbulkan fitnah, membuat dosa juga. Ini termasuk maksudnya. Nah, man yaqra ba'dahu, tambahkan 3 baris apa yang pendek-pendek. Fadhal. Qala Yazid لا تقبلوا علمك لمن لا يسأل ولا تنثروا الحكم عند من لا يلتقطه ولا تنشروا بضاعتك عند من يرسلها عليك وقال مالك بن دينار رحمه الله يا هؤلاء إن الكلب إذا طرح إليه الذهب والفضة لم يعرفها. Innal kalba idza turiha ilaihi dzahabu. إذا
إذا طرح إليه الذهب والفضة الذهب والفضة لم يعرفهما وإذا طرح إليه القرب حكب عليه فذلك سفهاؤكم لا يعرفون الحق. وعن الإمام مالك رحمه الله قال بل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه عند من لا يطيعه. Satu lagi. Wan Ishaqin qala sami'tu Malik bin Anas rahimahullah yaqul sami'tu min ibni Shihab ahaditha lam ahdath biha ila al-yawm qultu lam ya Aba Abdillah qala lam yakunil ilmu 'alaiha fataraktuha. Naam, fatarakaha. Naam. Wa an Yazid bin Maisarah rahimahullah qala, dari Yazid bin Maisarah rahimahullah beliau berkata, la tabdul ilmaka liman la yas'aluh. Jangan kamu badala yabdul itu mengorbankan, mencurahkan. Jangan kamu mencurahkan ilmumu untuk orang yang tidak memintanya. Liman la yas'aluh, tidak orang yang mintanya atau menanyakannya. Wala tansurul lu'lu'a inda man la yaltaqituhu. Jangan kamu menyebarkan mutiara kepada orang yang tidak akan menemukannya, tidak akan mengambilnya, memungutnya. Yaltaqituhu, memungutnya. Ini orang yang tidak ngerti mutiara, kamu sebar mutiara, ya dibiarkan. Maksudnya seperti itu. Ilmu itu ibarat mutiara. Namun bagi orang yang tidak kenal mutiara, ia tidak bernilai. Ilmu itu ibarat mutiara yang sangat bernilai, namun orang yang tidak ngerti tidak akan memungutnya. Itu maknanya. Wala tansyur bidu'ataka inda man la yaksaduha 'alaika. Dan jangan kamu menyebarkan hartamu, benda-benda milikmu atau barang daganganmu, menawarkan barang daganganmu kepada orang-orang yang tidak punya minat membeli barang-barangmu. Kita dagang di Pekalongan misalnya, dagang batik. Ini ibarat mungkin ya orang sudah, setiap orang punya batik gitu. Maka memperdagangkan batik keuntungannya, tapi sekarang masih untung sih ya, masih banyak juga yang beli karena dijual lagi. Maksudnya begini, kita menjual sesuatu yang orang-orang nggak membutuhkannya. Apa kira-kira yang dijual di Pekalongan yang nggak orang butuh? Seperti itu maksudnya. Layak suduha itu alaika, dia nggak tertarik dengan barang itu, nggak tertarik, dia nggak punya keinginan untuk membelinya. Nah itu nggak ada faidahnya. Sama, kita menyampaikan ilmu yang orang-orang nggak suka. Kayak kita mungkin yang duduk di majelis ini, kalau kita manggil satu tokoh ekonom untuk bicara masalah ekonomi, kira-kira kita duduk dengerin enggak? Bicara tentang ini itu istilahnya macam-macam, kita kan bengong aja, males juga nih, tidur saya. Nah, seperti itu ibaratnya. Maka dikatakan di sini la tansuril ilma la tabdul ilmaka liman la yas'aluhu. Jangan kamu mencurahkan ilmumu kepada orang yang tidak memintanya atau menanyakannya. Wala tansuril lu'lu'a inda man la yaltaqitu. Dan jangan kamu menebar mutiara kepada orang yang tidak akan memungutnya. Wala tansyur bidu'ataka. Jangan kamu menawar-nawarkan barang daganganmu inda man yaksudu 'alaika, yakni kepada orang yang enggak punya minat kepada barang daganganmu. Jadi percuma kita nawarkan barang kepada orang yang enggak minat. Contoh gampangnya wis, nawarin rumah yang harganya 15M sama saya, ya saya paling tersenyum.
Oh ini mahal loh ya, cuma 15M dari mana uang itu kan gitu. Jadi nggak ada manfaatnya. Ini ibarat seperti itu. Tapi di sini yang harus dipahami bahwa sini adalah yakni kadang ada orang yang nggak ngerti masalah apa itu sunnah, apa itu bid'ah gitu. Kemudian kita bicara kepada dia tentang sunnah dan bid'ah, dia diajak ngomong bengong aja. Setelah selesai paham, enggak. Capek kita nerangin tentang bid'ah, tentang sunnah, tapi dia nggak ngerti karena dia belum sampai kebutuhannya kepada itu. Yang lebih dia butuhkan saat itu mungkin mengenal Allah Azza wa Jal, karena dia tahu Allah, dia muslim, pasti dia tahu tentang Allah. Maka dakwah salaf dan dakwah para anbiya adalah masalah Tuhan, masalah Allah, mengenalkan Allah sesuai dengan tingkatan bahasa. Seperti kita mengajarkan kepada anak-anak SD usul salasah dengan kita mengajarkan anak-anak SMP dan SMA usul salasah akan berbeda. Materinya juga penerangannya. Kalau kita samakan keterangan usul salasah untuk anak SMA kita sampaikan kepada anak SD, tidak memberi faedah, malah justru membuat mereka tidur dan ngantuk. Maka di sini ada seni mengajar. Seni mengajar di sini tidak hanya cara saja, tapi menggunakan materi yang sesuai dengan yang akan menjadi sasaran didiknya. Wallahu taala alam. Kemudian qala Malik bin Dinar rahimahullah, berkata Malik bin Dinar rahimahullah, ya haula innal kalba idza turiha ilaihi dzahabu wal fiddatu lam ya'rifhuma wa idza turiha ilaihi al-'admu akabba alaihi kadzalika sufahaukum la ya'rifuna al-haqqa. Ini ibarat lebih jelas lagi. Ini sangat jelas cetha lagi. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, wahai orang-orang, innal kalba, sungguhnya anjing, idza turiha ilaihi dzahab wal fiddah lam ya'rifhuma. Kalau kita lemparkan emas sama perak sama kepada anjing, tidak bakal dipungut, tidak bakal digondol. Ya anjing nggak kenal apa itu emas dan perak itu. Wa idza turiha ilaihil 'admu akabba. Namun kalau kita buang tulang sama ke anjing, pasti akan dipungut dan akan diterjang gitu. Apa nilainya? Nilai daripada tulang tidak ada, dia sudah habis dagingnya, hanya tinggal tulangnya. Tapi itu bagi anjing sesuatu yang lezat. Dia jilatin, dia gigit-gigit ujungnya, sisa-sisanya, dan dia bawa kemana-mana. Itu tulang. Namun kalau kita lemparkan emas atau perak, maka tidak akan dipungut. Kadzalika sufahaukum la ya'rifunal haqqa. Demikian itu pula orang-orang yang bodoh di antara kalian. Mereka enggak mengenal kebenaran. Jadi kalau kita bicara kepada orang yang belum tahu apa-apa, jangan bicara yang tinggi-tinggi. Enggak akan dipuji. Oh, kamu tahu hebat. Enggak, karena mereka juga enggak ngerti ngomong apa wele. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Maka ya kita bicara apa yang mereka butuhkan. Atau juga kepada mereka yang menjelek-jelekkan sunnah, menjelek-jelekkan ilmu kebenaran karena hanya mendengar dari ucapan-ucapan yang menjelek-jelekkan. Dia juga kalau kita bantah juga tidak tahu, kecuali dia terbuka ingin menanyakannya, baru kita jawab. Apa sih kucing jenenge sunnah? Kok ora paham aku? Nah, baru kita bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah untuk dipahami. Itu akan masuk. Tapi kalau orang dah ini kita bantah habis-habisan, wah tambah gelut. Enggak ada faedahnya. Kenapa? Kadzalika sufahaukum la ya'rifunal haqq. Orang-orang bodoh itu enggak mengetahui kebenaran, kecuali mereka membuka diri untuk bertanya. Orang bodoh di sini apa? Yang sudah dicekoi dengan berbagai macam yang salah, maka tidak bisa dibenarkan hanya dengan menyampaikan yang benar kepadanya. Sebab apa yang sudah sampai lebih dulu itu yang lebih dipegangi daripada yang disampaikan belakangan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian anil Imam Malik rahimahullahu ta'ala qol, berkata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan dhullun wa ihanatun lil ilmi ayyatakallama ar-rajulu bil ilmi inda man la yuti'uhu. Hanya kehinaan dan kerendahan buat ilmu. Ini artinya menghinakan ilmu saja, merendahkan ilmu saja. Kalau seseorang menyampaikan ilmu, berbicara tentang ilmu di hadapan orang yang nggak bakal taatinya,
Artinya ketika ada orang yang memang sudah dari awal menjelek-jelekan sunnah, sudah nggak usah bicara diajari sunnah. Ini orang sudah hatinya sudah benci, sudah biarkan. Sampai nanti dia butuh, dia tanya baru jawab. Karena kita menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak akan mentaatinya, itu membuat ilmu itu terhina. Orang itu akan malah menjelekkan sunnah, akan menjelekkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Hatinya belum terbuka. Karena tadi yang sudah masuk lebih dahulu itu adalah yang salah. Sehingga kalau kita sampaikan sebelum dia bertanya, maka akan menentang. Karena dia hanya akan berbicara apa yang sudah dia ketahui. Sebagaimana zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, beliau menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya beliau, maka banyak dari orang-orang yang sudah beriman, mereka berpaling dan murtad karena tidak bisa menerima, karena tidak percaya. Padahal itu Nabi yang dia sudah beriman sebelumnya, dan beliau menyampaikan hanya apa yang beliau alami. Dan itu ditolak oleh orang yang sudah beriman sampai dia akhirnya murtad. Ini menunjukkan bahwa kadang suatu hal itu susah diterima oleh orang lain meskipun benar, ketika memang orang itu satu belum mendapatkan hidayah dari Allah dan sudah mendapatkan informasi yang salah lebih dahulu. Orang banyak menjelekkan Wahabi, sunnah, apa itu salafi. Dan karena sudah dibangun image yang negatif tentang apa yang tersebar di masyarakat itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mereka tidak menginginkan kebaikan untuk diri dan umat, sehingga itu tidak memberikan faedah kita menerangkan kepada mereka kecuali dia bertanya. Kalau mereka bertanya, kita terangkan wa insya Allah kalau dia mau bertanyanya dalam rangka ingin tahu, maka insya Allah dia akan menerima. Namun kalau dia sedang bicara menjelek-jelekan, percuma diajak ngomong, diamkan aja. Tidak ada faedahnya dibantah, karena orang itu tidak tahu. Itu termasuk sufaha hukum. Wa anil imam ini tadi nama. Wa an Ishaq qala, dan juga diriwayatkan dari Ishaq, beliau berkata, sami'tu Malik bin Anas rahimahullah yaqul, aku mendengar Malik bin Anas rahimahullah beliau mengatakan, sami'tu min ibni Syihabin ahaditsa lam uhaddits biha ilal yaum. Kata Malik bin Anas rahimahullah, aku telah mendengar dari Ibnu Syihab, yakni guru beliau, beberapa hadis yang sampai detik ini aku tidak pernah menyampaikannya. Lam hadis biha ilal yaum, yang sampai detik ini, yakni dimaksudnya oleh Imam Malik, sampai saat itu beliau mengatakan tidak pernah aku sampaikan. Qultu, maka aku bertanya, kata Ishaq ini, lima ya Aba Abdillah, mengapa kau tidak sampaikan wahai Abu Abdillah? Qala lam yakunil amalu 'alaiha fataraktuha. Lam yakunil amalu 'alaiha, yakni ini belum diamalkan dan belum bisa diamalkan, maka aku tinggalkan perkara-perkara ini, tidak aku sampaikan. Karena disampaikan pun orang-orang tidak akan mengamalkannya, sehingga akhirnya nanti ilmu itu akan terhinakan. Dan itu yang dimaksudkan wallahu ta'ala a'lam. Ini saja dulu, insya Allah kita lanjutkan nanti riwayat-riwayat berikutnya. Dan ini memberikan pencerahan bahwa batasan mana ilmu itu tidak disampaikan dan batasan mana ilmu itu disampaikan. Di sini untuk menumbuhkan kearifan atau mengajarkan kepada kita kearifan di dalam menyampaikan ilmu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, itulah yang sehendaknya lebih dahulu kita sampaikan, yaitu masalah tauhid, akidah. Ini yang harus lebih pertama kali diajarkan, dikenalkan kepada umat, mengenalkan Allah tabaraka wa taala. Ini lebih pertama harus kita sampaikan, namun dengan bahasa yang mudah untuk bisa dipahami, dengan memberikan berbagai contoh dan perumpamaan yang masuk ke dalam nalar daripada audien atau para pendengar, sehingga mereka akan mudah menerimanya dan memahaminya. Hadza wallahu taala a'lam. Adapun yang mungkin hal itu akan sulit dipahami, maka tundalah sampai mereka siap untuk menerimanya. Ibarat kita menyampaikan usul salasah kepada anak SD, tidak kita sampaikan secara keseluruhan total, kita hanya berikan yang global, sampai kemudian mereka duduk di bangku SMP atau SMA atau perguruan tinggi, baru kita uraikan yang lebih detail. Ada semisal itu, wallahu taala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.